Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dari buku ISPS Matematika di bab 3 lingkaran. Kita akan membahas penugasan di halaman 78, di halaman ini nanti ada nomor 1 sampai 8, nomor 1 sampai 4 sudah Kak Rina bahas di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita bahas nomor 5 sampai nomor 8. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, yuk kita sekarang bahas soal nomor 5. Jadi di sini ada setengah lingkaran yang besar, dikurangi setengah lingkaran yang kecil, tapi ditambah lagi dengan setengah lingkaran yang kecil ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan rumus luas totalnya adalah luas lingkaran setengah lingkaran besar ya, ditambah setengah lingkaran kecil ya, tapi dikurangi dengan setengah lingkaran kecil. Nah, tapi ini bisa kita coret, ya, artinya sama dengan setengah lingkaran besarnya saja, ya. Nah, yuk kita, karena ini nanti sudah tertutup dengan ini. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Luas sama dengan 1/2 pi R kuadrat. 1/2, nah ini R-nya adalah 10, jadi kita bisa pakai Pi-nya 3,14 dikali R-nya 10 kali 10. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 10 itu artinya 3,14 ya. Lalu kita bagi 2. Sama dengan 157 cm persegi. Kemudian kita ke nomor 6. Nah, bentuknya sudah menjadi lebih rumit ya. Artinya ini ada satu lingkaran besar ya, kemudian dikurangi dengan ya satu lingkaran. Nah, yang ini nih, yang diameternya dari sini ke sini ya. Ini 7. 7 tuh dari sini ke sini. 14 itu dari sini ke sini. Berarti lingkaran yang ini nih ya, itu 14 ditambah 7. Ya, berarti jadi 24. Nah, yang ini pun sama ya. Berarti ada satu buah lingkaran yang besar dengan R-nya adalah, kalau kita tambahkan totalnya ini adalah 28 ya, berarti R-nya adalah 14 yang besar. Nah, ini boleh kita anggap dia sebagai bangun yang pertama. Luas bangun yang pertama, yang ini, yang besar. Kemudian lingkaran yang putih, ya ini yang kita anggap yang luas kedua. R-nya berarti kita gunakan tadi 14 tambah 7 ya, jadi 24. Kemudian kita bagi 2. Ya. Oke. Oh, 14 ditambah 7 ya, 21 jadinya. Lalu kita bagi 2, berarti 10,5. Ya. Ini tambah ini ya, jadi 21, tapi kita bagi 2 jadi 10,5. Kemudian yang bangun ketiga itu yang ini. Ada satu buah lingkaran ya, ini juga yang ketiga. Ini bangun kedua. Nah, jadi ada satu buah lingkaran. Berarti ini bangun yang ketiga, yaitu R-nya adalah, kalau ini 7 berarti dibagi 2 jadi 3,5 cm. Nah, sudah dapat nih semua lingkarannya ya, semua dia R-nya atau jari-jarinya. Nah, nanti luas totalnya adalah luas bangun pertama ditambah luas bangun ketiga dikurang luas bangun kedua. Ya.
Nah, sekarang kita cari dulu luas bangun ke pertama. Dengan R-nya adalah 14. Nah, ini bukan setengah lingkaran tapi satu buah lingkaran ya. Jadi PR kuadrat sama dengan kita bisa pakai 22/7 dikali 2 dikali 14 kali 14. Kemudian ini kita coret. Ini jadi 2. 22 dikali 2 kali 14, 616 cm persegi. Kemudian luas bangun yang kedua. Ya, ini yang tadi diameter adalah 10,5 PR kuadrat. Ini kita bisa pakai 3,14 dikali 10,5 dikali 10,5. 3,14 dikali 10,5 dikali 10,5 hasilnya adalah coba sebentar Kak Rina cek dulu ya. 14,21, iya betul ya. Oke, Kak Rina coba cross check dulu ya. Oke, ini hasilnya adalah 346,185 cm persegi. Kemudian sekarang luas bangun ketiga yang kecil ini PR kuadrat berarti 22/7 dikali 3,5 kali 3,5. Nah, ini boleh 2, ini kemudian jadi 7 dibagi 7, 7 dibagi 3,52 ya, kemudian 3,5 dibagi 3,5 jadi 1. Nah, kemudian ini 2 dibagi 2, 1, 22 dibagi 2, 11. Jadi 11 dikali 1 dikali 3,5 yaitu 38,5 cm persegi. Kita masukkan rumus yang ini, luas totalnya adalah luas bangun pertama ditambah luas bangun ketiga dikurangi luas kedua. Yang pertama adalah 616 ditambah ini bangun ketiga ya, yaitu 38,5 dikurang ini 346,185. 616 ditambah 38,5 yaitu 654,5 dikurang 346,185. Jadi hasilnya adalah 308,315 cm persegi. Oke, sekarang kita ke nomor berikutnya. Nomor 7. Nah, ini ada seperti bentuk donat tapi dia juga bukan seperempatnya karena ini sudutnya adalah 120 derajat ya. Berarti untuk menghitung luas ini kita akan menggunakan 100 luasnya sama dengan 120 derajat per 360 derajat. Ya, kita kalikan dengan rumus luasnya yaitu pi r kuadrat. Ya. Kemudian oke. Nah, ini adalah bangun yang pertama ya. Kita
Jadi bangun yang pertama itu adalah yang dari sini sampai sini ya. Ini bangun pertama adalah yang seluruhnya, yaitu bangun pertama R-nya adalah 14 tambah 7, 21. Bangun yang kedua yaitu yang putih. Ya, yang putih yaitu R-nya adalah 14. Ya. Nah, kemudian sekarang berarti ini adalah luas bangun pertama dikurang luas kedua ya. Nah, kita menggunakan rumus langsung. Ya, ini juga kita gunakan 120 per 360 derajat dikali pi R pangkat 2. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 1/3 kali pi-nya kita bisa pakai 22/7. Bangun yang pertama R-nya 21 dikurang. Ini juga kita sederhanakan jadi 1/3. Pi-nya 22/7 juga. Kemudian R-nya berarti ini yang 14. Oke, kurung tutup. Nah, kita sederhanakan. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. 3 dibagi 3, 1. 21 dibagi 3, 7. Jadi untuk yang sebelah kiri, 22 dikali 3 dikali 7, yaitu 462 cm persegi. Kita kurang dengan, ini kita sederhanakan bisa ya, 7 dibagi 7, 1. 14 dibagi 7, berarti 2. Kemudian 22 dikali 2 dikali 14, hasilnya adalah 616. Kita bagi dengan 3. Ya. Nah, Karina hitung dulu. Jadi 205,333 ya, kita sederhanakan saja, ambil satu angka di belakang koma. Kita kurangi sekarang, 462 dikurangi 205,3 cm persegi. Nah, ini hasilnya adalah 256,66667 ya. Jadi kita bisa jadikan 256,67 saja cm persegi. Kemudian kita sekarang ke nomor 8. Ini seperti batik ya, gambar batik adik-adik. Ya, kalau kita lihat artinya di sini merupakan, nah ini juring ya. Kalau Kak Rina tarik garis ke sini nih, ya sama seperti kalau kita mau bikin apa namanya batik ya. Artinya juring tembereng. Temberengnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, artinya sekarang kita bisa gunakan, kita bisa mencari 8 tembereng dari lingkaran-lingkaran ini. Oke, Karina coba cek dulu ya untuk materinya. Nah, ini bisa dua cara ya adik-adik. Karena kalau Karina lihat lagi tadi ini bisa berbentuk segitiga. Coba kita lihat yang sebelumnya ada, kalau adik-adik mau menggunakan rumus tembereng. Nah, ada di sini ya, ini mirip tadi. Jadi adik-adik bisa menggunakan ini kalau mau menggunakan rumus tembereng. Nah, ini adalah rumus tembereng. Ya, nah Karina sekarang mau menggunakan rumus yang segitiga. Mana nih gambarnya? Ya, kalau kita keluarkan satu bangunnya,
Coba Kak Rina lihat. Oke, nah ini jadi nanti seperti ini. Nah ya, nah kayak gini. Jadi kita bisa menggunakan rumus setengah lingkaran. Jadi masing-masing ini kan berarti ada 4 lingkaran. Ya, setengah lingkarannya, satu setengah lingkaran ini kita kurangi dengan si segitiga, di mana alasnya adalah 14 ya. Alasnya adalah 14, tingginya berarti 7. Ya. Yuk kita masukkan rumusnya. Berarti luas yang diwarnai sama dengan luas bangun 1 berarti luas segitiganya ya, luas setengah lingkaran ya. 4 kali, karena ada 4 setengah lingkarannya, 4 kali setengah luas lingkaran ya, atau kita langsung masukkan saja setengah pi r ya, lalu ini nanti akan dikurangi dengan luas segitiga. Seperti ini. Dikurangi. Ini adalah luas lingkaran ya. Yang ini adalah luas segitiga. Rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. Sama dengan 4 dikali. Nah ini kita masukkan. Pi-nya adalah 22/7. R-nya adalah 7 ya. Kemudian nanti akan dikurang dengan 1/2 kali alasnya 14, tingginya 7. Nah ini kita coret-coret. Coret ini jadi 11. Ini coret ini 7. Jadi 11 dikali 7. Ya, 4 kali 77 dikurang. Yang ini berarti 7 kali 7, 49 ya. 49. Sama dengan 4 dikali 77 kurang 49 yaitu 28. 28 dikali 4, 112 cm persegi. Nah ini adalah luas yang batiknya ini ya. Nih ya, si kembangnya. Oke adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Sampai di sini, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.